Selamat malam, apa kabar? Aku nggak tahu bagaimana harimu tadi, tapi aku berharap sekarang kamu bisa beristirahat sejenak. Malam ini sunyi, ya? Aku di sini, sendirian di kamar dengan lampu yang temaram, dan pikiranku nggak mau diam. Rasanya aku pengen ngobrol sama kamu. Boleh, ya? Mungkin ini cuma suara di malam hari, suara yang tenang, tapi penuh hal-hal yang pengen diceritain. Jujur, aku capek. Bukan cuma capek fisik karena aktivitas seharian, tapi lebih ke capek secara emosional. Kelelahan emosional itu nyata banget rasanya. Pernah nggaknya kamu ngerasa capek bahkan waktu baru bangun tidur di pagi hari? Padahal harusnya tidur bikin segar, tapi entah kenapa, pas buka mata yang kerasa justru berat di dada. Malam-malam belakangan ini, aku juga sering nggak nyenyak tidurnya. Tengah malam suka tiba-tiba kebangun dengan pikiran kalut, terus susah tidur lagi. Mungkin itu sebabnya pas pagi hari bukannya segar, malah masih lelah. Kayak ada beban nggak kelihatan yang numpuk dari hari kemarin, hari-hari sebelumnya. Hari-hariku belakangan ini berasa berat. Aku jalanin rutinitas seperti biasa, bangun, siap-siap, kerja atau kuliah, atau apapun kesibukan kita masing-masing, ketemu orang-orang, ngelakuin tanggung jawab. Dari luar kelihatannya aku baik-baik aja. Aku masih bisa senyum, masih bisa bercanda dikit sama teman atau kolega. Tapi dalamnya, aku ngerasa kosong dan lelah banget. Ironisnya, kalau diingat-ingat dulu aku justru bersemangat banget menjalaninya. Waktu awal mulai semuanya, aku selalu nggak sabar buat bangun pagi dan menghadapi hari. Aku ingat hari pertama masuk kuliah atau kerja, aku berangkat dengan senyum lebar dan hati penuh antusias. Setiap tugas terasa seperti tantangan seru, bukan beban. Tapi sekarang semangat itu entah kemana. Bangun pagi rasanya berat, berangkat pun sering dengan hati kosong. Kontras banget sama diriku yang dulu. Ada momen di siang hari tadi, pas jam istirahat, aku cuma duduk bengong liatin layar HP. Harusnya aku makan atau ngobrol sama orang, tapi aku malah scroll media sosial tanpa tujuan. Dan di situ aku ngeliat kehidupan orang lain. Ada yang posting pencapaian baru, ada yang lagi liburan bahagia, ada yang nampak sukses banget di usia yang mungkin nggak jauh beda sama aku. Spontan aku mikir, kok mereka bisa sih bercahaya itu, sementara aku merasa redup begini? Hati aku langsung ciut. Aku tahu membandingkan diri sama orang lain itu racun, tapi susah buat nggak ngelakuin. Akhirnya ku tutup aplikasi itu dengan perasaan yang udah terlanjur down. Nasi bungkus di depanku, cuma aku aduk-aduk tanpa selera sampai dingin. Gagal fokus, rasanya mual, bukan karena makanannya, tapi karena pikiran sendiri. Sejujurnya, aku sering ngerasa ingin menyerah. Mungkin kamu juga pernah. Ada hari-hari di mana aku kepikiran, udahlah, aku berhenti aja. Ngapain sih susah-susah kalau ujung-ujungnya aku gagal terus? Pikiran itu suka nongol pas aku lagi sendirian, terutama malam begini. Waktu semua kesibukan reda, nggak ada lagi distraksi, suara-suara di kepala jadi keras kedengeran. Aku ngerasa seolah berjuang sendirian, bawa beban yang berat banget. Kadang ekspektasi orang-orang di sekitarku jadi tekanan tersendiri. Orang tua yang berharap aku segera sukses dengan karir gemilang, teman-teman yang kelihatannya hidupnya mulus-mulus aja, padahal aku tahu mereka pasti punya masalah juga, tapi tetap aja aku ngerasa kecil di antara mereka. Belum lagi ekspektasi dari diriku sendiri. Aku pengen jadi versi terbaik diriku. Pengen ngebuktiin bahwa aku mampu. Tapi tiap kali gagal atau hasilnya nggak sesuai harapan, rasanya sakit. Kayak ada suara di kepala yang bilang, tuh kan, aku nggak becus. Yang lain aja bisa, kenapa aku nggak? Kemarin, ibuku sempat membandingkanku sama anak temannya. Katanya si A udah dapat kerja mapan dengan gaji besar. Kapan aku nyusul? Nggak ada nada marah sih dari suara ibu. Mungkin beliau cuma khawatir. Tapi jujur, omongan begitu rasanya ngeganjel di hati. Aku jadi tambah ngerasa gagal. Begitu pula waktu seorang teman nyeletuk, kok kamu masih di situ-situ aja? Mungkin dia bercanda, tapi pikiranku terlanjur sensitif. Hal-hal begitu jadi tekanan yang numpuk sedikit demi sedikit. Malam ini aku bener-bener kerasa kehilangan semangat. Kayak lagi berdiri di tengah keramaian, tapi merasa sendiri. Kamu pernah ngerasa gitu juga? Di sekelilingmu banyak orang, tapi tetap aja kamu merasa nggak ada yang benar-benar ngerti apa yang kamu rasain. Semua jalan yang lagi aku tempuh kerasa buntu.
Dulu aku punya tujuan, aku punya gambar jelas tentang mau jadi apa. Tapi sekarang gambarnya buram. Aku kehilangan arah. Barusan sebelum aku nyalain rekaman ini, aku sempat duduk termenung di tepi tempat tidur. Lampu kamar sengaja aku redupin. Di luar jendela, kulihat langit malam gelap tanpa bintang. Mungkin mendung, atau mungkin emang nggak ada bintang malam ini. Aku senyum miris lihat gelap itu, kebayang di kepala. Ya ampun, sama banget kayak perasaanku sekarang. Aku tatap bayanganku di cermin dari jauh. Ada lingkaran hitam di bawah mata, wajah kuyu yang kayaknya asing sendiri. Aku bertanya pelan sama bayangan itu, "Kamu kenapa? Apa yang sebenarnya kamu cari?" Pertanyaan itu ngambang di udara, nggak terjawab. Sunyi. Tanpa sadar, ada air mata ngumpul di sudut mataku. Akhirnya menetes juga pelan di pipi. Rupanya sedari tadi aku nahan nangis. Mungkin karena aku sendiri nggak yakin sama jawabannya. Di titik ini aku mulai mikir, gimana sih aku bisa nyasar sejauh ini dari tujuan awal. Padahal dulu, waktu pertama mulai perjalanan ini, entah itu kuliah jurusan pilihan, kerja di bidang impian, atau mengejar passion tertentu, aku punya semangat yang menggebu-gebu. Aku ingat aku pernah mengingat tujuan awal itu dengan jelas. Aku pengen jadi seseorang yang berguna, aku pengen buktiin bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri sambil ngerjain hal yang aku cintai. Waktu itu aku idealis, penuh mimpi. Setiap hari rasanya punya arah, tapi seiring waktu, realitas bikin mimpi itu memudar pelan-pelan. Kegagalan demi kegagalan yang aku alamin, sekecil apapun, numpuk jadi bukit kekecewaan. Mungkin awalnya aku masih bisa bertahan. Gak apa-apa, coba lagi. Gitu kataku ke diri sendiri dulu. Tapi lama-lama, ketika kesandung halangan terus-menerus, aku mulai kehilangan percaya diri. Semangat yang tadinya terang, sekarang kayak lilin yang kehabisan cairan, tinggal nyala kecil yang kedip-kedip hampir padam. Sekarang aku di sini, ngomong sama kamu di tengah malam, mencoba jujur sama diri sendiri. Rasanya aneh, aku tipe orang yang biasanya pendem semua sendiri. Nggak mau ngerepotin orang lain dengan cerita soal kesusahanku. Tapi malam ini, entah kenapa, aku pengen kamu dengerin. Karena mungkin, ya, mungkin aku cuman nggak mau ngerasa sendirian dalam kegelapan ini. Kamu sendiri gimana? Mungkin kamu lagi ngerasain hal yang mirip. Kadang aku mikir, banyak di antara kita yang sebenarnya jalanin pergumulan batin yang sama, tapi kita nggak saling tahu aja. Di luar kita kelihatan baik-baik aja, padahal di dalamnya rapuh. Kalau bener kamu lagi ngerasain ini juga, aku pengen bilang, aku mengerti. At least aku paham gimana kerasa capeknya, gimana kerasa beratnya, napas pas hati lagi sesak. Aku mulai sadar, ternyata ngerasa hancur begini, itu bukan tanda aku lemah. Manusiawi, kan? Kita bukan robot yang bisa terus kuat tanpa istirahat. Rasa capek, sedih, putus asa, semua itu bagian dari diri kita sebagai manusia. Mungkin selama ini aku terlalu keras sama diri sendiri, maksa terus jalan walau batin udah teriak minta rehat. Aku ingat ada seorang teman pernah bilang, mesin aja perlu dimatiin biar nggak panas, apalagi manusia. Waktu itu aku cuma ketawa kecil dengar nasihat itu, tapi sekarang baru kerasa benernya. Aku udah berjalan cukup jauh, mungkin terlalu jauh tanpa berhenti. Pantas aja rasanya mau tumbang. Malam ini, di keheningan yang cuma ditemani suara detik jam dinding pelan-pelan, aku mencoba mengajak diriku buat pelan-pelan ingat tujuan awal lagi, tapi kali ini tanpa tekanan. Bukan buat langsung bangkit dan lari lagi, tapi sekadar mengingatkan diri kenapa dulu aku mulai. Dulu aku memulai perjalanan ini dengan harapan dan mimpi. Mungkin mimpinya belum hilang, cuman tertutup awan gelap untuk sementara. Aku mencoba menyebut pelan dalam hati. Apa sih yang benar-benar aku mau? Jawabannya nggak langsung muncul jelas. Mungkin perlu waktu, dan itu nggak apa-apa. Aku mulai ngerti bahwa menemukan semangat lagi itu nggak bisa dipaksa instan. Sama kayak luka fisik yang perlu waktu buat sembuh, luka batin dan lelah di hati juga butuh waktu. Jadi, sekarang aku memilih buat istirahat sebentar. Bukan nyerah sepenuhnya, tapi pause. Aku mau kasih diriku sendiri ruang untuk napas. Tarik napas dalam-dalam, buang pelan-pelan. Rasain deh gimana udara masuk keluarnya. Kadang hal sesederhana itu aja bisa sedikit ngenangin. Kamu juga nggak apa-apa kok kalau mau istirahat. Kadang kita takut berhenti karena ngerasa harus terus ngejar sesuatu. Takut ketinggalan. Aku pun gitu, terus lari karena panik lihat orang lain lebih cepat.
Tapi sekarang aku tanya ke diri sendiri, aku lari buat siapa? Buat apa? Kalau terus-terusan lari tanpa arah dan ujung-ujungnya jatuh, apa gunanya? Perlahan aku menerima bahwa nggak apa-apa jalan pelan, asal tahu aku masih bergerak. Bahkan kalau perlu diam dulu juga nggak dosa. Hidup ini bukan lomba sprint siapa yang paling cepat sampai. Lebih mirip perjalanan panjang. Ada kalanya kita lari, ada kalanya jalan kaki, bahkan ada kalanya duduk dulu di pinggir jalan buat minum dan lihat pemandangan sebentar. Sekarang mungkin waktunya aku duduk dulu di pinggir jalan itu, ngecek bekal apa yang tersisa di diriku. Sambil duduk, aku bisa lihat sekeliling. Ternyata di kejauhan sana ada banyak orang lain juga yang lagi istirahat. Mungkin di sudut-sudut kota yang lain, ada yang sekarang lagi duduk sendirian sambil menatap lantai, bertanya-tanya apa hidupnya akan baik-baik saja. Atau mungkin ada yang baru saja mematikan lampu kamar dengan mata sembab habis nangis pelan. Kita nggak saling kenal, tapi sejujurnya kita senasib, sepenanggungan dalam hal ini. Aku nggak sendirian, kamu pun nggak sendirian. Banyak kok orang yang ngerasain perjuangan serupa. Cuma mungkin kita nggak saling tahu aja, karena semua sibuk dengan perjalanan masing-masing. Pelan-pelan aku ngerasa sedikit lega setelah ngeluarin unek-unek ini. Jujur, tadi sebelum ngomong, dada sesek banget, pikiran kusut. Sekarang setelah cerita, walaupun masalahku belum hilang, setidaknya bebanku berasa agak berkurang. Mungkin benar kata orang, kadang kita perlu melepaskan apa yang kita pendam, biar nggak terlalu menyesakan. Aku juga mau bilang makasih ke kamu karena udah mau dengerin curhatku yang panjang di tengah malam gini. Berarti banget, serius. Kadang yang kita perlukan cuma tahu bahwa ada seseorang di luar sana yang bersedia nemenin meski cuman lewat suara dan kata-kata. Sebelum aku akhiri monolog ini, aku pengen nitip sedikit harapan. Buat aku, buat kamu, buat kita yang lagi sama-sama merasa lelah ini. Semoga kita bisa nemuin lagi secercah semangat itu. Entah dari mana datangnya nanti, mungkin dari ingatan tentang tujuan awal kita, mungkin dari hal-hal kecil di sekitar yang selama ini luput kita syukuri, atau mungkin dari waktu istirahat yang akhirnya ngasih kita perspektif baru. Aku percaya, walaupun pelan kita bakal bangkit lagi, mungkin besok pagi kita belum langsung semangat 100% lagi, itu nggak apa-apa. Proses, kan? Yang penting ada niat buat coba lagi meski kecil-kecilan. Hari ini bisa jadi berat, tapi siapa tahu besok atau lusa ada sedikit terang. Seperti matahari terbit pelan-pelan setelah malam panjang. Kalau lagi gelap banget dan pengen nyerah, ingatlah bahwa kamu udah berhasil ngejalanin hari-hari sulit sampai detik ini. Itu aja udah prestasi loh. Beneran, setiap hari yang berhasil kita lewati di tengah rasa sakit dan putus asa, itu bisa dibilang semacam lencana keberanian yang nggak kelihatan. Kamu hebat, meskipun mungkin kamu sendiri ngerasa nggak melakukan apa-apa yang istimewa. Bertahan hidup dan berusaha bangkit di tengah, rasanya pengen menyerah itu udah bukti kekuatan kamu. Akhir kata, yuk kita istirahat. Bener-bener istirahat. Pejamkan mata kalau bisa tidur, atau kalau belum ngantuk, rebahin diri aja sambil dengerin sunyi malam. Rasain detak jantungmu yang pelan, itu artinya kamu masih di sini, masih bertahan. Dan aku bangga sama itu. Terima kasih sudah mau menemani aku malam ini, sudah mau mendengarkan sampai habis. Aku harap kamu juga merasa sedikit lebih lega. Setidaknya kamu tahu ada aku di sini yang ngerti rasamu. Sekarang selamat malam ya. Semoga tidurmu nyenyak dan besok kita bangun dengan tenaga yang lebih. Selamat istirahat kamu.